Pemirsa, Tahun Baru Imlek tahun ini yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 adalah momen perayaan bagi masyarakat Tionghoa. Pada perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga dan memiliki makna yang mendalam untuk berbuat kebaikan di sepanjang tahun naga ini. Tahun Baru Imlek merupakan momen perayaan bagi masyarakat Tionghoa, salah satunya di Indonesia. Perayaan ini bukanlah perayaan keagamaan, namun perayaan Tahun Baru yang dirayakan oleh semua masyarakat keturunan Tionghoa. Tahun Baru Imlek juga memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Tionghoa, salah satunya untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan untuk diri sendiri dan melakukan kebaikan untuk sesama. Bagi masyarakat Tionghoa Indonesia, menyambut perayaan Imlek tepat di tahun naga ini adalah momen berharga untuk berkumpul bersama keluarga dengan beragam tradisi yang dilakukan. Mulai dari menghias rumah, menikmati kudapan Imlek, hingga berbagi angpao. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Lim Han Tiong selaku pemerhati budaya Tionghoa. Mari kita sapa langsung. Selamat siang, Ko Lim. Apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik, Mbak Lintang. Sehat Baik, ya? sehat, Ko Lim. Aku panggilnya Ko Hendra ya? Ya, boleh, Ya, oke. boleh. Ko Hendra, Silakan. ini perayaan Tahun Baru Imlek. Tentunya ini adalah sebuah budaya yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Tionghoa, khususnya di Indonesia nih. Ko Hendra, sebenarnya apa sih harapan yang diharapkan oleh masyarakat keturunan Tionghoa, khususnya di perayaan Tahun Baru Imlek ini? Iya, kita tahu bahwa Imlek tahun ini bertepatan dengan pemilu juga ya. Pemilihan presiden dan juga pilkada langsung. Ya tentunya kita berharap Imlek ini menjadikan suasana yang tetap damai, tetap ceria, tetap happy, bahagia, dan penuh berkat bagi kita semua. Saya rasa itu ya. Oke, baik. Ko Hendra, biasanya kan umat Tionghoa mereka merayakan Tahun Baru Imlek bersembahyang ke wihara. Lalu seperti apa sih sebenarnya apa yang mereka lakukan di sana, sembahyang, dan juga apa sih harapan-harapan mereka saat perayaan Tahun Baru Imlek ini? Ya, sebenarnya orang-orang Tionghoa itu pada saat Imlek bukan hanya pergi ke kelenteng untuk bersembahyang kepada para dewa-dewi, tetapi juga yang paling utama adalah mereka bersembahyang terlebih dahulu kepada altar leluhur. Karena biar bagaimanapun kita lahir ke dunia ini tidak lepas daripada peran jasa leluhur. Nah, biasanya orang-orang Tionghoa ke meja abu ya. Kita sebutnya meja abu atau abu leluhur. Baru setelah itu kita pergi ke kelenteng, berdoa, berharap semoga di tahun yang akan datang tentunya kita tetap mendapatkan keberkahan, kemakmuran, rezeki yang berlimpah, dan itu menjadi sebuah tradisi bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia bahkan di dunia pada saat perayaan Imlek. Seperti itu, Mbak Lintang. Baik, Ko Hendra. Ko Hendra, kita semua mungkin tahu ya bahwa perayaan Imlek adalah perayaan yang bukan perayaan agama, namun juga suatu budaya bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan Tahun Baru Cina. Dan banyak sekali tentunya masyarakat umat-umat Tionghoa juga dari latar belakang agama yang berbeda. Lalu bagaimana nih sebenarnya makna Imlek dengan adanya perbedaan agama untuk saling toleransi antar sesama? Ko Hendra. Memang orang Tionghoa itu kalau memang dia masih mengaku dan memegang teguh tradisi dan budayanya, mau agama apapun kita tetap melaksanakan kegiatan yang disebut dengan perayaan Imlek. Karena bicara Imlek itu tidak terlepas di dalam satu agama tertentu. Semua agama kalau memang dia masih menganut budaya dan tradisi Tionghoa, tentu mereka bisa melaksanakan Imlek dengan bahagia, dengan happy, dengan penuh dengan harapan. Karena setiap Imlek itu mengandung makna filosofis yang sangat bagus sekali buat yang kita-kita yang masih hidup, untuk anak cucu dan untuk generasi ke generasi, bahwa setiap perayaan Imlek itu punya banyak makna yang sangat bagus buat menjadikan pembelajaran bagi hidup kita, dan juga Imlek bisa memberikan keceriaan dan kebahagiaan bagi semua masyarakat, bukan hanya masyarakat etnis Tionghoa saja, bahkan juga bagi seluruh masyarakat lintas etnis dan bahkan lintas agama. Itu yang menjadi keceriaan dan kemeriahan di Imlek.
Oke, sebagai baik. tradisi dan budaya. Baik, Ko Hendra, tentunya untuk keceriaan dan juga kebahagiaan ya untuk merayakan Tahun Baru Imlek ini. Lalu Ko Hendra sendiri berasal dari Tangerang, tentunya banyak sekali masyarakat Tionghoa Cina Benteng ya di sana. Bagaimana sih aktivitas mereka atau apa saja yang mereka persiapkan di perayaan Tahun Baru Imlek ini, Ko Hendra? Ya, pastinya kalau pada saat Imlek, biasanya sebelum menjelang Imlek atau menjelang Imlek, biasanya kita bersih-bersih rumah dulu. Karena setiap Imlek itu pasti selain kita berkunjung dan bertamu kepada sanak saudara lainnya, kita juga pasti kedatangan tamu juga dari sanak saudara lainnya, bahkan kerabat dan kolega-kolega kita. Maka otomatis bahwa yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa Peranakan Cina Benteng di Tangerang ya bersih-bersih rumah. Lalu siapin meja abu leluhur sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada leluhur kita. Dan tentunya juga menyiapkan kue-kue atau penganan-penganan khas Imlek yang bisa disajikan bukan hanya kepada tamu-tamu yang akan datang, tetapi juga kepada para leluhur itu. Nah, selain daripada itu ya tentunya ada pernak-pernik Imlek ya untuk menyiapkan kemeriahan dan keceriaan di hari Imlek. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus nyiapin angpau juga. Biasanya begitu Mbak Lintang kalau orang-orang Tionghoa di Tangerang, bahkan mungkin di seluruh dunia. Jadi seperti itu tradisinya biasanya. Baik, Ko Hendra. Lalu apa nih yang unik yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa yang khas yang ada di masyarakat Tionghoa di Cina Benteng tentunya. Ko Hendra sendiri mungkin salah satu umat beragama Tionghoa juga di sana dan sebenarnya apa nih yang khas dari persiapan Imlek atau sebelum dan sesudah yang ada di Kota Tangerang? Ya, yang khas adalah banyak sekali ya. Salah satunya adalah kita selalu menghias rumah dengan segala pernak-pernik Imlek dan juga yang tidak kalah penting adalah penganan-penganan atau kue-kue yang biasa di orang-orang Tionghoa itu ada sebagian besar juga adalah membuat sendiri atau bikin sendiri. Misalnya kue keranjang. Orang biasa sebutnya kalau di sini bilangnya kue Cina. Nah, kue Cina kita nih uniknya karena apa? Biasanya dari daun ya, dari daun pisang itu bungkusnya. Itu lebih wangi ya, lebih wangi, lebih khas gitu ya. Dan itu biasanya lebih sakral kalau dibawa ke persembahyangan baik di kelenteng maupun di meja leluhur. Keunikan lainnya juga kita masih saling berkunjung ke rumah-rumah terutama adalah rumah tua atau rumah kongsi atau rumah kebaya. Yang dimana rumah kebaya itu adalah rumah daripada di mana di dalamnya ada terdapat yang namanya meja abu leluhur. Nah, biasanya mereka berkunjung tuh besok di setiap Imlek tuh di hari raya hari H. Dan yang mereka paling utamakan adalah abu leluhur. Nah, setelah mereka berkunjung ke rumah yang ada abu leluhurnya, mereka memberikan hormat kepada leluhur yang ada di meja abu, lalu mereka bersilaturahmi, berbincang-bincang, saling mengucapkan selamat Imlek dan saling mendoakan semoga Imlek ke depan bisa membawa kegembiraan, keceriaan dan banyak rezeki tentunya. Jadi banyak sekali Mbak yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa. Terus juga ada makan bareng gitu sama keluarga. Itu juga nggak lupa biasanya orang-orang Tionghoa. Bukan hanya pada saat Imlek, sekarang aja kalau misalnya mereka sembahyang leluhur gitu, udahannya juga banyak yang makan-makan gitu. Jadi makan bersama dengan keluarga dalam rangka untuk menguatkan tali silaturahmi antar keluarga yang sudah terpisah atau tidak pernah berkumpul selama 1 tahun. Nah, di momen Imlek ini setelah sembahyang leluhur, biasanya mereka makan bareng bersama dengan keluarga untuk mengikat tali silaturahmi keluarga yang semakin erat di harian Imlek. Begitu biasanya Mbak Lintang Wah, kalau menarik orang sekali Cina ya. Benteng. Iya, baik. Wah, Ya. menarik sekali ya Ko Hendra ya, masih menjaga tradisi leluhur tentunya tadi ada kue keranjang dan lain sebagainya yang pakai daun, nah unik sekali. Lalu Ko Hendra, di tahun naga ini, bagaimana nih harapan Ko Hendra dan juga mungkin umat Tionghoa di sana untuk merayakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Sio Naga tahun ini? Iya, harapan saya adalah tahun ini selain daripada tahun politik, tapi juga kita harus tetap menjaga tradisi dan budaya Tionghoa, menjaga kerukunan. Satu hal yang ingin saya sampaikan Mbak Lintang bahwa tradisi dan budaya Tionghoa di harian Imlek ataupun perayaan-perayaan lainnya itu mengandung makna filosofi yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran hidup kita di dalam keseharian kita. Jadi saya berharap tradisi dan budaya Tionghoa dalam hal ini Imlek dan lain sebagainya bisa tetap dipertahankan dan bisa tetap dilestarikan. Karena itu adalah bagian daripada warisan leluhur kita yang diserahkan, yang diturunkan kepada kita agar kita terus tetap menjaganya. Karena ada simbolisasi dan filosofi yang bisa kita anut di dalam setiap kegiatan-kegiatan
perayaan-perayaannya orang Tionghoa. Salah satunya adalah Imlek. Jadi harapan saya semoga bangsa ini juga menjadi bangsa yang hebat, maju, dan semoga memberikan kedamaian, keberkahan, dan rezeki berlimpah bagi kita semua. Demikian Mbak Lintang harapan saya. Amin, terima kasih Ko Hendra. Tentunya juga masyarakat Tionghoa di tahun ini juga akan terus kesehatan dan kekuatan seperti simbol dari Siut Naga tahun ini ya. Dan juga keadilan dan kemakmuran dan keberkahan juga. Terima kasih Ko Hendra telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Kong Si Fa Chai. Terima kasih. Kyong-hee, terima kasih. Halo Indonesia. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kreasi lampion dari galon bekas. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.